Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi ya teman-teman akhirnya. Nah jadi teman-teman, di video kali ini mungkin agak berbeda ya. Nah jadi aku in frame aja. Jadi mungkin nggak kegiatan belanja, atau mungkin nggak kegiatan di dapur, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain ya. Nah jadi di video kali ini aku ingin berbagi. Jadi pengalaman aku waktu melahirkan kemarin teman-teman, dan waktu hamil juga ya pastinya ya. Nah, jadi memang video kali ini berbeda ya. Jadi aku kali ini mau share pengalaman aku. Nah, mungkin sekitar kurang lebih 2 bulanan teman-teman ya. Jadi aku mungkin sudah tidak upload video ya sama sekali. Jadi memang ya lumayan ya teman-teman ya. Jadi memang waktu hamil besar tuh Masya Allah tabarakallah magernya luar biasa. Terus waktu persalinan ini pun juga ini mungkin sudah lewat 1 bulanan ya. Jadi mungkin usia anak aku tuh sudah lewat 1 bulan. Nah jadi kali ini aku coba ingin berbagi. Nah karena memang sudah kondisinya pun juga sudah agak ini ya, agak terkondisi gitu loh teman-teman. Kemarin itu alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, jadi aku tuh melahirkan ini ya secara normal. Nah dengan usia aku yang mungkin ya memang sudah di atas 35 ya teman-teman ya, sebetulnya juga banyak resiko ya. Nah jadi aku tuh ini ya, karena memang ya aku juga sadar dengan usia aku, jadi aku juga rutin setiap bulan itu cek ke ini ya, cek ke dokter ini ya, opjin aku. Jadi setiap bulan tuh aku tidak pernah terlewat sama sekali teman-teman, dan apapun saran dokter, vitamin, obat dan lain-lain tuh semuanya aku konsumsi ya teman-teman ya. Pokoknya tidak membantah dokter lah istilahnya ya. Nah jadi alhamdulillah selama kehamilan juga semuanya sehat, normal, tidak ada permasalahan atau kendala apapun. Alhamdulillah Dedek Jani juga sehat, terus aku sendiri juga alhamdulillah juga sehat gitu ya teman-teman ya, alhamdulillah. Nah jadi kalau memang memasuki usia kehamilan mulai ke ini ya 35 sih waktu itu ya, 35 itu aku sudah mulai nih teman-teman, jadi mulai ikut senam hamil, terus mulai ikut yoga hamil gitu ya teman-teman ya. Masya Allah ternyata itu sangat membantu ya teman-teman ya, ternyata itu sangat membantu di saat waktu persalinan gitu teman-teman. Jadi memang ini bener-bener aku rasain gitu loh teman-teman. Nah mungkin kali ini aku mau share di ini dulu ya. Yaitu tadi, jadi sudah di usia 35 mingguan ke atas itu aku sudah mulai ikut yoga seminggu sekali ya, ikut yoga itu seminggu sekali, sambil di rumah juga aku ini ya istilahnya juga olahraga sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah jadi banyak ilmu yang aku serap dari yoga, dari bertemu dengan sesama teman-teman yoga, kan itu banyak sharing gitu ya, banyak sharing sama instrukturnya, kebetulan juga bidan gitu ya instrukturnya, jadi banyak tanya. Nah semua ilmu aku serap gitu loh teman-teman. Jadi aku banyak bertanya, karena memang dari segala resiko itu, dari segala usia aku itu memang sudah beresiko ya, karena memang sudah di atas 35 tahun. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kehamilan aku itu kemarin itu, jadi persalinannya itu sudah melewati HPL plus 4 teman-teman. Nah itu sungguh aku kayak stres berat ya teman-teman ya, karena memang aku sendiri tuh ingin lahiran secara normal. Nah kok belum ada tanda-tanda gitu loh teman-teman waktu itu. Jadi di usia 35 mingguan itu aku sudah mulai aktif ikut yoga gitu ya teman-teman, yoga, senam hamil. Nah jadi olahraga di rumah juga ya pastinya, terus jalan kaki. Juga pas waktu libur tuh muter sama suami ya, ditemani suami tuh muter kampung gitu teman-teman. Jadi aku tuh berusaha ini gitu loh, produktif gitu loh teman-teman, jadi nggak mager gitu loh. Justru malah di usia 35 minggu ke atas tuh aku malah lebih produktif gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin aku mau share di ini ya, maksudnya pengalaman aku. Jadi memang menurut aku kayak senam hamil, yoga itu memang sangat penting banget teman-teman. Jadi karena memang
fungsinya itu pun nanti ternyata juga mengarah ke waktu persalinan. Kalau kita memang benar-benar menerapkan apa namanya istilahnya yoga itu, kita benar-benar mengikuti, benar-benar fokus, benar-benar kita mau berjuang, itu insya Allah itu juga bermanfaat waktu kita persalinan teman-teman. Karena memang di yoga itu sendiri pun banyak ini ya, banyak istilahnya gerakan atau mungkin terutama di nafas ya teman-teman ya, di pengaturan nafas. Nah, jadi memang di sini aku mungkin sharing mengenai waktu kehamilan. Jadi waktu kehamilan itu karena memang aku tuh sudah ini ya resiko tinggi karena di atas 35 tahun. Nah, jadi apa namanya? Istilahnya senam yoga atau mungkin apa namanya kita banyak cari-cari ilmu itu memang penting banget teman-teman. Nah, jadi memang itu aja ya waktu kehamilan itu memang aku menyarankan buat teman-teman jadi senam yoga, senam hamil, yoga kehamilan, prenatal yoga itu memang sangat penting teman-teman. Jadi apa namanya kalau mungkin teman-teman juga ada yang sedang hamil, jangan skip ya. Jadi berusaha aja minimal 2 minggu sekali teman-teman inilah atau mungkin 1 kali atau 2 kali pernah ikut yoga. Insya Allah sangat bermanfaat teman-teman. Nah, itu mungkin pengalaman di kehamilan ya, atau waktu kehamilan. Nah, sekarang mungkin aku mau share waktu persalinan teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Nah, aku itu melahirkan secara normal ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi aku tuh bersyukur sekali teman-teman, karena memang harapan aku tuh bisa melahirkan secara normal teman-teman. Karena memang aku tuh gimana ya, aku tuh takut sama namanya operasi. Jadi memang belum pernah sama sekali namanya operasi. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya teman-teman ya. Nah, jadi aku tuh mau share waktu persalinan kemarin teman-teman. Jadi ini aku share ini pun juga tidak berencana, bukan berencana, maksudnya berniat menakut-nakuti atau gimana. Jadi aku mau share aja. Intinya jangan menyerah aja teman-teman. Intinya mindset kita harus bekerja juga gitu loh teman-teman. Ini sungguh ini ya, maksudnya menurut aku tuh juga mukjizat atau anugerah dan juga ya drama juga. Nah, jadi kemarin itu kan ini ya teman-teman ya, karena aku sudah melewati, jadi memang lebih dari 40 minggu ya. Jadi aku tuh sudah lewat HPL tuh 4 hari. Nah, itu aku sebetulnya sudah sangat stres teman-teman. Aku sudah tanya ke dokter aku, tanya ke bidan, tanya ke teman aku gitu loh teman-teman. Jadi karena memang sudah lewat 4 hari, padahal ya mungkin harapan aku kan mungkin sebelum HPL sudah insya Allah sudah lahiran gitu ya teman-teman ya, karena memang biar aman, biar tenang lah. Kalau sudah lewat HPL tuh kan kayak kita tuh ibu hamil tuh kayak was-was gitu loh. Takutnya nanti kenapa ini, terus apa namanya diarahkan langsung sesar seperti itu teman-teman. Nah, jadi memang aku tuh pokoknya mindset aku tuh pengen normal teman-teman. Nah, mungkin aku di sini mau share ini ya. Jadi aku tuh kemarin lahiran di 11 Februari gitu ya teman-teman ya, 2023. Nah, itu harinya hari ini ya teman-teman ya. Jadi aku mulai kontraksi awal itu dimulai hari Jumat ba'da asar. Itu karena lumayan ya teman ya, karena ini aku selisih sama anak aku yang pertama itu kan 16 tahun ya. Nah, jadi lumayan agak-agak lupa rasa kontraksi itu yang seperti apa. Aku tanya ke adik aku, ke dokter, itu kan kayak mau mules kayak diare gitu ya. Nah, ternyata memang bukan seperti itu kan ternyata. Jadi memang ya sakitnya tuh memang sakit kayak diremas-remas gitu loh teman-teman. Jadi bukan apa kayak diare ya menurut aku ya. Cuman kayak kata adik aku tuh kayak diare. Kita sudah mau ke istilahnya ke belakang banget gitu loh. Cuman aku rasa enggak ya. Nah, jadi aku mulai Jumat apa namanya ba'da asar itu aku udah mulai kontraksi teman-teman. Cuman masih belum intens ya. Nah, baru setelah maghrib itu mulai ini teman-teman, mulai intens gitu ya teman-teman ya. Tapi masih bisa sangat bertahan. Jadi intensnya tuh masih agak ini sih, masih agak jarang gitu sih, belum intens sekali belum. Nah, itu pun aku masih bisa tidur ya teman-teman ya. Jadi aku masih bisa tidur nyenyak. Nah, sampai jam 3 teman-teman. Nah, jam 3 itu aku mulai ada sakit kontraksi lagi. Cuman aku masih bertahan teman-teman. Jadi aku masih bertahan, masih berusaha di rumah sambil mengolah nafas, mengolah pikiran gitu ya teman-teman ya. Nah,
jam 3 itu aku udah mulai, karena kontraksi udah mulai intens sekali ya teman-teman ya. Jadi aku sambil olahraga di rumah. Jadi jam 3 itu aku ya jimpol, terus jalan dari ujung rumah ke ujung ini, dari sisi rumah ke sisi satunya, seperti itu teman-teman. Ya pokoknya aktivitas, pokoknya teman-teman, aktivitas, terus squat, makan minum begitu teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Nah waktu itu aku masih ini ya, masih bertahan itu sampai Sabtu jam 1 siang. Nah jam 1 siang itu sudah Masya Allah tabarakallah, jadi kontraksinya sudah luar biasa teman-teman. Sudah mungkin aku ya sudah nggak tahan ya, tapi masih bisa di rumah. Jadi aku masih di rumah. Jadi memang rencana aku mau diantar suami ba'da, aku memang minta sama suami diantar ba'da duhur gitu ya teman-teman ya. Jadi ba'da duhur aja kita berangkat ke rumah sakit. Jadi biar kita nggak lama gitu loh di rumah sakitnya. Nanti kan kita di sana juga pertama kan dicek dulu pembukaan berapa. Nah, jadi pikiran aku tuh biar di rumah sakit itu nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Karena memang kalau di rumah sakit ya tahu sendiri ya, kalau di rumah mungkin kita masih bisa ngapa-ngapain gitu ya teman-teman ya, masih bisa nyaman lah. Kalau di rumah sakit kan ya mungkin juga nggak bisa senyaman di rumah. Jadi mungkin bisa tambah stres atau seperti apa, pikirannya jadi macam-macam gitu loh teman-teman. Nah, jadi akhirnya aku 1:30 itu jalan ke rumah sakit. Kebetulan juga rumah sakit aku ini juga di rumah sakit Islam, itu kan deket ya sama rumah aku. Jadi mungkin ya perjalanan nggak sampai 10 menit. Jadi memang deket gitu ya teman-teman ya. Nggak jarak jauh gitu loh. Nah sampai sana juga suami daftar-daftar, terus masuk ke IGD persalinan ya, IGD bersalin, dicek sama bidan sama petugasnya atau susternya itu. Baru pembukaan 3 teman-teman, Masya Allah, baru pembukaan 3 sudah hampir semalaman ya teman-teman ya. Masya Allah. Nah bukaan 3 akhirnya. Nah yang drama ya teman-teman ya, yang menurut aku drama tapi juga istilahnya juga mukjizat dari Allah ya ini ya. Masya Allah, aku juga banyak bersyukur sekali sama Allah ya ini ya. Jadi tensi aku tuh tinggi teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya cenderung rendah ya, tapi waktu kontraksi itu, atau mungkin karena memang sudah tidak bisa tidur terus kontraksi terus kan, kesakitan, mungkin panik ya. Nah itu tensi aku tuh lumayan, Masya Allah, lumayan sangat tinggi. Jadi tensi aku tuh 161/102 teman-teman. Nah itu secara medis atau secara informasi dari susternya itu, kalau memang melahirkan secara normal tuh kemungkinan tidak boleh ya. Karena nah tapi memang aku juga bilang sama petugasnya atau sama susternya, perawatnya, jadi aku cenderung rendah mbak, jadi tidak pernah tinggi sama sekali. Bahkan waktu hamil pun masih di bawah 140, jadi rata-rata 130-an. Aku bilang sama susternya seperti itu. Akhirnya dikasihlah obat sama dokter jaga, dikasih obat penurun tensi. Nah sudah lewat beberapa 1 jaman itu tensi aku ternyata malah meningkat teman-teman. Jadi nggak turun tapi meningkat. Nggak tahu, padahal aku juga sebetulnya sudah mengatur pikiran, mengatur nafas juga ya, tapi qadarullah jadi malah meningkat. Nah terus waktu itu aku masih agak tenang ya, masih tenang aja ya, maksudnya nggak, karena aku nggak pusing, nggak ada rasa yang gimana-gimana. Terus mata juga aman, nggak blur kan. Kalau mata blur gitu kan juga bahaya ya, kalau terus pusing juga bahaya, berarti memang tensinya tinggi. Nah waktu itu pun juga dites urin. Nah urin ya, di tes urin. Nah dicek urin proteinnya itu ya, mungkin takutnya juga kadar proteinnya tinggi. Nah kalau kadar proteinnya tinggi otomatis nanti naudzubillah min dzalik, jadi masuk ke preeklamsia ya teman-teman ya, naudzubillah min dzalik. Nah alhamdulillah waktu dites, waktu dicek urin itu alhamdulillah juga negatif. Nah jadi memang aku optimis teman-teman, karena memang aku sendiri juga tidak pusing, terus pandangan juga masih aman ya, tidak ada kabur-kaburnya sama sekali. Jadi mungkin memang itu tensi tinggi karena kepanikan aku aja ya teman-teman ya, karena memang ya namanya orang mau melahirkan ya teman-teman ya, siapa yang nggak panik ya. Nah terus akhirnya ini teman-teman, istilahnya dikasih waktu susternya sama dokter jaga itu untuk dites ini ya, bukan dites sih, jadi dicek detak jantung itunya ya, di pakai alat apa itu sudah mau disiapkan. Nah jadi aku
mungkin ya nunggu sekitar nggak ada 2 jam itu, sambil nunggu apa namanya mau direkam jantung itu kan aku disuruh sama petugasnya itu untuk suruh makan dulu, karena memang makanku sudah makan siang. Nah itu kan sudah masuk ke sore ya, sudah ba'da asar gitu. Nah aku disuruh makan sama susternya karena memang sudah disediakan makan dari rumah sakit. Nah jadi waktu aku tuh belum sempat makan teman-teman, tapi kontraksi kan sudah luar biasa ya teman-teman, sudah sangat intens sekali. Nah akhirnya jam 4 lebih, jam 4-an ya kurang lebih ya, aku yuk nggak ini jam nggak lihat jam secara ini sih, tapi sekitar jam 4 lebih sedikit lah mungkin ya. Aku tuh teriak-teriak, mbak ini saya sudah mau ngejan gitu loh. Terus akhirnya ya mbaknya, oh iya bentar bu, padahal sudah mau direkam jantung teman-teman. Nah akhirnya petugasnya bidan, jadi ada 2 bidan waktu itu yang nangani aku, karena dokternya itu belum datang teman-teman. Dokter aku yang biasanya aku ini ya periksa, dokter objin aku tuh belum datang. Nah jadi dicek ternyata sudah bukaan lengkap teman-teman, masya Allah tabarakallah. Jadi dari bukaan 3 aku sampai itu bukaan 3 itu sekitar 2 jam nggak sampai ya, 2 jam nggak sampai itu sudah bukaan 10 teman-teman. Aku tuh udah rasanya udah mau ngejan, tapi kan belum mbaknya kan masih belum ngecek tadi kan ya, jadi baru dicek baru aku bilang udah teriak mbak mau ngejan gitu kan. Terus mbaknya apa namanya bidannya baru ngecek, oh iya sudah bukaan lengkap bu, bisa ngejan. Padahal dengan tensi tinggi teman-teman, masya Allah tabarakallah. Jadi aku tuh juga memang banyak-banyak bersyukur ya dari pengalaman aku kemarin itu. Jadi suami aku tuh udah panik, udah ketakutan, karena memang ya suami aku mungkin karena mungkin istilahnya juga ngerti ya, karena mungkin orang farmasi, jadi kayak udah ketakutan gitu loh, udah ini aja, maksudnya sudah nyuruh sesar gitu loh istilahnya. Cuman karena aku pokoknya positive thinking, aku karena sudah berniat ingin normal, akhirnya teman-teman alhamdulillah masya Allah tabarakallah, jadi aku mungkin ngejan sekitar 3 kali ngejan itu alhamdulillah Dedek keluar teman-teman, masya Allah tabarakallah, didampingi suami ya teman-teman ya, sambil suami juga mendoakan sambil support ya. Jadi masya Allah tabarakallah, dengan pengalaman tensi yang sangat tinggi itu suami aku tuh sudah berpikiran istilahnya jangan-jangan istriku ini nanti bakal meninggal, istilahnya seperti itu teman-teman. Karena memang istilahnya ya itu tadi, karena memang tensi tinggi itu kan kalau ngejan dengan kekuatan atau tenaga seperti itu ya teman-teman ya, kita kan mengeluarkan tenaga istilahnya full ya teman-teman ya, full ya. Jadi suami aku tuh udah kepikiran ini teman-teman, apa namanya istilahnya, jangan-jangan nanti jantungnya berhenti dan lain-lain. Pikiran suami aku tuh udah, pikirannya udah negatif ya, mungkin sampai tetap sambil berdoa ya suami aku ya. Alhamdulillah masya Allah tabarakallah, jadi Allah tuh masih kasih karunia aku umur yang panjang dengan kondisi seperti itu ya teman-teman ya. Ya Allah, apa namanya, aku tuh sangat bersyukur. Dan pikiran aku tuh yang aku pikir tuh gimana ya, maksudnya nanti kalau aku sampai meninggal itu bagaimana anak aku yang lava yang pertama ya teman-teman, yang aku pikirkan itu justru anak aku yang pertama. Jadi takut gitu loh kalau meninggalkan gitu, takut rasanya, masih sangat takut. Mungkin kalau kita meninggal ya wallahu alam bisa, tidak tahu ya teman-teman ya, tapi kayak meninggalkan anak kita itu ketakutan luar biasa teman-teman, masya Allah. Nah itu tadi pengalaman waktu persalinan ya teman-teman ya, masya Allah. Nah ini kan sudah usia 1 bulanan ya anak aku tuh, tanggal 11 kemarin itu 1 bulan ya, alhamdulillah masya Allah. Nah ya tetap bergadang teman-teman, jadi mungkin kondisi aku pun juga ya seperti ini ya, mata juga masih kayak enggak, kurang tidur. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, alhamdulillah ya, pokoknya tetap disyukuri aja karena namanya rizki ya, rizki minallah. Jadi ya tetap kita syukuri apa namanya, sambil memang ya namanya ibu baru ya, tetap ini ya teman-teman ya, ujian kesabaran, ujian mental, ujian fisik, ujian psikis itu memang jadi satu semua teman-teman. Nah jadi memang ya ini ya apa namanya, kita ini memang butuh support system ya. Jadi keluarga, suami terutama, anak itu juga keluarga itu
adalah support system pertama teman-teman untuk ibu-ibu hamil atau ya ibu hamil, ibu pasca melahirkan, atau mungkin bahkan ibu menyusui, karena memang ya semuanya itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya, apalagi mengenai ibu menyusui juga ini ya, psikis itu kan juga nomor satu ya teman-teman ya. Nah kemarin itu mungkin aku juga nggak tahu, mungkin apakah kena baby blues, aku juga nggak tahu juga namanya baby, maksudnya baby blues itu yang seperti apa, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi ya memang ini ya, karena memang selisihnya sudah lumayan lama ya teman-teman ya, jadi ya tetap kemarin pasca melahirkan memang agak-agak ya beradaptasi lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini mungkin juga sambil menata hati, sambil menata pikiran, sambil bergadang, mengatur kesabaran. Nah ini ya pokoknya dijalani aja ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi Uma Ira juga bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, diberikan karunia sama Allah ya, keselamatan, kesehatan, lahir batin, ibu dan adik bayi sehat selamat, lahir dengan sempurna, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua ya teman-teman ya. Dan juga aku doakan untuk anak aku, namanya Sainala Nuha Aroyan. Untuk Sainala Nuha Aroyan, semoga Allah karuniakan keberkahan untuk kamu ya nak. Semoga Allah karuniakan keberkahan, kesehatan selalu selamanya ya nak ya. Semoga engkau kelak menjadi anak yang berguna untuk kami. Nah itu ya teman-teman ya, namanya kalau sama anak tuh ya pasti kita sering mengeluarkan air mata gitu ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini Umaira juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang mungkin juga sudah mendoakan ya kemarin waktu maaf ya teman-teman ya, waktu Umaira hamil, terus itu banyak yang mendoakan, terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga juga ya teman-teman ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mungkin video aku cukup sekian dulu ya. Nah mungkin kalau ada yang teman-teman mau ditanyakan, boleh komentar atau boleh DM ke Instagram atau ini ya nah teman-teman juga minta tolong, mungkin ada teman-teman baru yang mungkin baru bergabung, juga bantu subscribe, like, komen juga ya teman-teman ya, dan bantu share juga video-video aku. Semoga berikutnya, hari-hari berikutnya sudah mulai bisa upload video lagi ya teman-teman ya, semangat lagi semoga. Nah ini juga masih menata atau memanage waktu juga ya teman-teman ya. Semoga Umaira bangkit lagi, bisa upload video lagi ya teman-teman ya, bahkan bisa sering lah istilahnya mungkin ya, amin. Nah mungkin sementara videonya gitu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin sebentar itu dulu ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.